Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya di pagi yang agak sejuk ya, yang sejuk pada pagi hari ini? Semoga semuanya sudah bangun pagi, sudah mandi, sarapan dan mempersiapkan materi-materi yang akan dipelajari, juga mempelajari materi yang sudah Bapak Ibu guru berikan. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugas sederhana yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru ya anak-anak. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari tentang tema 1. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2. Nah, subtema 2 ini tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran yang kedua. Dalam pembelajaran yang kedua ini ada 3 materi yang kita bahas. Pertama wawancara, kedua kombinasi gerakan merangkak, dan makna simbol sila kedua. Yuk kita pelajari sama-sama. Nah, di sini materinya tentang bahasa Indonesia dengan materinya wawancara. Apakah anak-anak pernah mewawancara seseorang? Nah, mewawancara seseorang seperti ini ya. Nah, kita sebagai pewawancara, dan ini sebagai narasumber. Nah, anak-anak bisa melakukannya di rumah. Contohnya, kamu mewawancara ayahmu. Apa yang ayahmu lakukan di rumah? Seperti itu. Bagaimana pekerjaan ayahmu di tempat tugasnya atau di kantornya? Dan apa yang ayah lakukan? Apa yang ayah kerjakan? Nah, berapa lama ayah bekerja di kantor? Nah, itu termasuk wawancara ya. Nah, setelah kita mewawancara, kita membuat laporan. Laporan apa sih yang kita wawancara tadi? Topiknya tentang apa? Nah, siapa yang kita wawancara? Nah, itu kita catat. Seperti ini contohnya ya. Nah, ini pewawancara. Pewawancara ini. Ini pewawancara ya. Dan narasumbernya ini. Nah, narasumber itu yang kita wawancarai. Seperti itu ya. Sekarang pelajaran PJOK dengan kombinasi gerakan merangkak. Gerakan merangkak dapat meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Kombinasi gerak merangkak dapat divariasikan dengan gerakan berlari. Variasi gerakannya dapat menjadi sebuah permainan yang menyenangkan. Nah, contohnya gerakan merangkak nih, ini gambarnya ya. Gambarnya. Ini berlari. Ini berlomba dengan berlari tapi posisinya tetap merangkak. Nah, seperti umumnya kita jika saat berlomba berbaris di garis start. Nah, saat guru meniupkan lilin sampai 3 kali, maka kita merangkak sampai melewati garis finish. Seperti lomba biasanya ya. Saat mencapai garis finish, nah itulah yang menjadi pemenangnya. Siapa yang duluan? Nah, siapa yang cepat merangkaknya, maka dialah yang menjadi pemenangnya sampai di garis finish. Seperti itu. Lalu manfaatnya apa sih? Manfaat gerakan merangkak itu, yang ke-1 itu menguatkan leher, tangan, sendi, dan otot. Lalu yang kedua, menguatkan otot besar dan kecil, menghaluskan kemampuan motorik kasar dan halus. Ketiga, menunjang koordinasi mata dengan tangan.
kekuatan, tegangan otot, keseimbangan, keterampilan jari. Lalu yang keempat, melatih kedua belahan otak. Yang kelima, meningkatkan produksi myelin di otak. Itu manfaat dari gerakan merangkak. Sekarang pelajaran PPKN dengan materinya makna simbol sila kedua Pancasila. Nah, ini simbolnya rantai ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu bunyinya. Nah, kita lihat pengamalan sila kedua dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, perhatikan di sini. Nah, yang pertama itu pengamalan di lingkungan sekolah. Tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman. Lalu mengembangkan sikap tenggang rasa. Lalu yang kedua, pengamalan di lingkungan keluarga, apa saja? Mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua. Menjaga nama baik keluarga di masyarakat. Lalu yang ketiga, ini pengamalan di lingkungan masyarakat, apa saja? Membantu korban bencana alam, meminta izin bila meminjam barang orang lain. Nah, jika tetanggamu sakit, kamu bisa membantu. Nah, itu juga termasuk pengamalan di lingkungan masyarakat. Ya. Sekarang ada 3 tugas yang anak kerjakan ya. Di sini nomor 1, sebutkan contoh pengamalan sila kedua dalam lingkungan keluarga. Apa saja pengamalan sila kedua dalam lingkungan keluarga? Lalu yang kedua, orang yang diwawancara disebut. Nah, orang yang diwawancara itu disebut siapa tadi? Lalu nomor 3, sebutkan manfaat lari merangkak. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Yuk kita berdoa sama-sama. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.